Dakwah nyantai ya, Mbak Nuk. Iya. Nah, ini hari ini banyak orang mengeluh tentang jodoh, gitu. Banyak para gadis itu minta tolong sama saya carikan jodoh, gitu. Jadi sebenarnya rezeki itu ada 3, gitu. Rezeki harta, pangkat, dan jodoh. Bila mana seseorang mendapatkan rezeki, itu juga semacam cobaan. Jodoh juga cobaan. Seperti orang yang tidak punya jodoh tadi, dicoba sama Allah. Bagaimana kalau tidak saya jodoh? Dia masih bersyukur enggak? Kalau dia bersyukur, maka dia akan diberikan jodoh oleh Allah lebih dari 1, dan lebih dari yang dia pikirkan. Gitu. Sebaliknya juga, mendapatkan orang yang menyukai kita lebih dari 1, itu juga cobaan. Rezeki juga cobaan. Sehingga rezeki atau cobaan itu kalau kita nggak mensyukuri, tidak menerima, kita tolak, itu berarti menghindari atau membuang nikmat Allah. Dan Allah sudah berjanji, barang siapa yang menolak nikmatku, tunggulah saat-saat yang pembalasan yang sangat pedih. Jadi kemungkinan besar bila Allah sudah gak ridho lagi dan mencabut nikmatnya, meskipun sudah ada yang mendekati, tidak akan jadi, tidak bisa jadi, karena dia sudah menolak nikmat Allah. Apalagi nikmat itu makhluk hidup, manusia, gitu. Sedangkan orang lain saja minta jodoh, tidak dikasih, bersyukur kok ini dapat jodoh, nggak diterima. Nah, itu sudah menyalahi nikmat Allah, gitu. Jadi saran-saran orang yang berilmu, orang Islam khususnya, bila kita didekati, dicintai oleh orang, maka terimalah dulu, sikapi dengan baik, sholat istikharah, minta petunjuk Allah, diterima apa tidak. Kalau permintaannya benar, pasti Allah akan meridhoi. Contohnya begini, ya Allah, si A, si Fulan, kalau jodohku dekatkanlah, kalau bukan jodohku maka jauhkanlah. Biarpun ganteng, kaya, kita cinta, tapi kalau Allah tidak ridho, jauh dengan sendirinya. Gitu. Tapi orangnya biasa-biasa saja, usia yang lebih tua dari kita sekali, tinggi usianya, tapi mapan, kita tidak suka, kita istiqoroh, dekat sama kita, ya itu jodoh kita. Karena Allah yang menentukan, bukan kita. Gitu. Sekali lagi, jodoh yang diberikan Allah itu adalah nikmat. Dan bila nikmat, kalau kita ingkari, maka tunggulah siksa yang amat pedih. Jodoh atau orang suka atau sesuatu yang bisa kita ambil, kita syukuri dengan cara menanggapi dengan baik. Itu kira-kira gitu, Mbak Nano. Jadi misalnya dengan sholat istikharah itu kan aku juga melakukan. Itu lebih afdal apa anaknya juga ya? Harus anaknya. Harus anaknya. Karena orang tua hanya mendorong saja. Mendorong supaya anaknya diberi hidayah. Hidayah itu tidak harus agama pindah, enggak. Semua hal yang menyangkut kesalahan itu akan dibuat baik berupa hidayah itu tadi. Apa hidayahnya? Mensyukuri nikmat. Jadi zikir yang paling bagus adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dapat cobaan, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat nikmat, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya karena kehendak Allah. Jadi kalau memilih boleh ya? Sangat boleh, tetapi jangan sampai menolak dulu. Jangan sampai menolak. Nanti Allah akan menunjukkan jalan yang betul, gitu.
terima dulu, omong yang baik, gitu. Mindset kita dirubah, karena itu nikmat, nikmat yang asalnya dari Allah. Apa ada di anjuran atau di agama itu bagaimana perempuan itu sebaiknya dicintai atau mencintai? Ya, di dalam agama seorang wanita itu wajib dicintai, ya, dicintai baru mencintai. Kenapa demikian? Kalau perempuan mencintai, pasangannya belum tentu mencintai kita. Tapi kalau pasang laki-laki mencintai kita, otomatis kita akan ada rasa cinta pada yang mencintai kita. Itu ilmu pasti. Jadi lebih terhormat dicintai. Karena lebih terhormat dicintai daripada mencintai. Gitu. Kalau laki-laki menang milih, aku pengen senang mbek kowe. Aku senang mbek kowe gitu. Yang perempuan berwenang untuk menolak, memang betul. Tapi harus dipahami bahwa orang yang suka dengan kita itu, siapa yang menggerakkan rasa suka itu kalau bukan Allah, gitu. Tidak ada yang bisa menggerakkan rasa suka. Jadi lebih baik itu Allah. dicintai apa mencintai? Dicintai dulu. Lebih baik dicintai dulu. Laki-laki dulu. Iya. Kalau kita ada dicintai, kita aman. Hati kita dipelihara oleh pasangan kita. Tinggal kita membalas, gitu. Seberapa besar rasa cinta itu pada kita. Biasanya kalau laki-laki yang lebih cinta itu kan apapun akan diberikan. Iya, kalau laki-laki sudah cinta sama seseorang itu apapun akan diberikan. Kalau perempuannya lebih mencintai, gitu loh. Bisa gimana? Sebagai seorang yang beragama, tentunya semuanya itu kembali kepada Allah saja. Jadi Allah yang menggerakkan hati kita dan hati pasangan kita. Kita pasrah kepada Allah. Islam itu kan pasrah. Dan kita agama Islam. Jangan takut, wah dia suka sama saya tidak suka sama dia. Gitu. Itu berarti mengingkari. Jangan sampai ada perasaan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita sukai belum tentu bagus. Yang tidak kita sukai belum tentu jelek. Gitu. Banyak sekali yang kita suka itu membawa bencana. Tapi yang tidak kita sukai mendatangkan berkah. Begitu. Kira-kira hanya itu dulu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.